Halo Bapak Ibu Guru, para orang tua dan anak-anak sekalian, izin melaporkan untuk pelaksanaan P5 pertama untuk kelas 7 tahun pelajaran 2023-2024. Kegiatan P5 kelas 7 ini mengusung tema gaya hidup berkelanjutan dengan subtema kendalikan plastik agar bumi kembali cantik. Kegiatan yang anak-anak lakukan adalah yang pertama, mereka mengunjungi bank sampah bersinar yang berada di Bale Endah. Kemudian mereka pun harus menyiapkan begitu banyak sampah-sampah plastik untuk nanti akan mereka buat menjadi sebuah bentuk yaitu ekobrik. Adapun tujuan dari kegiatan P5 ini adalah semakin menumbuhkan kesadaran kita semua untuk menjaga lingkungan lebih baik, mengendalikan sampah plastik demi kelangsungan hidup bumi ini. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Geva. Saya Rinda. Saya Tian. Dan saya Valerin. Pada kesempatan ini kami akan berbagi pengalaman tentang P5 yang kami ikuti di sekolah. Kegiatan apa sih yang kami lakukan? Jadi untuk pertama kami melakukan kunjungan ke BSB atau yang disebut Bank Sampah Bersinar. Di sana itu kami melihat banyak sekali sampah, terutama lebih banyak sampah plastik. Setelah kami kunjungan ke BSB, kami akan membuat sesuatu yang bernama ekobrik. Ekobrik adalah olahan sampah plastik yang dibuat untuk dijadikan sebuah barang yang bermanfaat. Contohnya adalah dibuat menjadikan kursi, meja, hiasan dinding, dan barang berguna lainnya. Lalu bagaimana sih cara pembuatannya? Cara pembuatannya, kami harus mengumpulkan botol plastik. Lalu kumpulkanlah plastik-plastik sebanyak mungkin. Lalu setelah sudah kami cacah, masukkan ke dalam botol plastik. Nah, lalu kita kan mempunyai tongkat pemadat. Lalu padatkan sampah itu di dalam botol plastik. Lalu persiapan yang harus disiapkan itu yaitu tenaga untuk memadatkan sampah, lalu ada tongkat, lalu ada gunting untuk mencacah sampah, lalu mengumpulkan banyak sekali sampah plastik, lalu ada botolnya juga ada 2 yaitu yang 600 ml dan juga 1,5. Lalu kesulitan apa saja yang kami alami? Kebetulan saya sebagai ketua dari kelompok 2. Saya mengalami kesulitan saat pada kelompok saya ada yang tidak serius atau yang sering bermain-main, apalagi saat mencacah. Mereka sering mengeluh bahwa tangan mereka sakit, mereka selalu menyalahkan ketua. Kesulitan yang saya alami adalah saat dimana setiap kami dari satu kelompok itu memiliki keegoisannya masing-masing. Jadi untuk mengerjakan suatu kerja kelompok itu lumayan sulit karena masing-masing kami itu punya keegoisannya sendiri. Tapi berkat bantuan Bapak dan Ibu Guru yang datang untuk mengamati kami dan menasihati kami, maka kami juga tersadar bahwa tugas yang kami lakukan ini itu penting dan gak boleh dijadikan bahan main-main. Kalau kesulitan yang saya alami secara pribadi, yaitu ada beberapa anggota dari kelompok saya yang asik bermain dengan tongkat untuk pemadatan ekobrik dan dengan tutup botol. Bahkan sampai saja saya jadi ikut bermain. Tetapi walau saya ikut bermain, saya masih sadar kalau masih ada tugas membuat ekobrik. Solusinya itu sudah saya kerjakan, yaitu yang tadi saya masih tetap fokus untuk mengerjakan membuat ekobrik. Lalu kesulitan yang saya alami yaitu saya dan kelompok saya itu kekurangan sampah. Lah jadi solusinya kami mengumpulkan sampah dari rumah walaupun hanya sedikit.
Pengalaman baru yang saya dapatkan, saya lebih mendapatkan materi baru mengenai mikroplastik. Mikroplastik itu adalah sebuah sampah plastik yang berukuran sangat kecil dan sangat kecil sekali, sehingga kita tidak dapat melihat dengan mata kita sendiri. Mikroplastik ini sangat berbahaya bagi tubuh kita karena dalam udara pun mikroplastik ada saja. Lalu pengalaman baru yang saya dapatkan bahwa sampah plastik yang sering kita buang ternyata bisa berguna bagi kehidupan kita, seperti saat ini yang kita buat adalah EcoBrick. Pengalaman baru yang saya dapatkan setelah saya mengerjakan P5 ini adalah saya lebih peduli lagi terhadap lingkungan juga, dan setelah saya mengetahui ternyata banyak sekali sampah plastik yang sulit diurai yang ada di sekitar kita, dan itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi untuk itu saya juga lebih peduli lagi bersama teman-teman saya juga untuk lebih menjaga bumi kita dari sampah plastik yang sulit terurai. Lalu pengalaman baru yang saya dapatkan, baru pertama kali ini saya mengumpulkan sebanyak ini. Lalu saya mencacah bareng kelompok saya dan membuat hasil EcoBrick yang sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Sekian sharing pengalaman dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye semuanya.